Kemudian kita berbicara mengenai intuiting. Ya, intuiting ya, itu punya karakter genetik kreatif. Ya. Pribadi yang memang berbeda ya dari orang lain, suka yang unik gitu kan. Kalau misalnya kita dari jalan A, dia pengen jalan B. Kalau misalnya kita punya pikiran begini, dia begitu gitu kan. Ya. Kemudian imajinatif ya, suka berhayal. Jadi kalau misalnya yang ketemu dengan orang intuiting gitu kan, yang di bagian nih korteks kanan nih, ya dominannya, kemudian dia sedang diam gitu kan, kemudian sedang uh, memikirkan masa depan mungkin ya. Jadi kita jangan heran gitu, karena memang begitulah orang intuiting karakter genetiknya. Kemudian yang ketiga, orientasi masa depan dan strategis. Jadi suka memikir masa depan dan strategis, memikirkan langkah-langkahnya bagaimana ke depannya. Nanti saya 5 tahun lagi mau ngapain? Saya ini masih S1 gitu kan, mau kuliah S2 lah. Nanti mau kuliah S2 di mana ya bagusnya gitu kan? Langkah-langkahnya apa ya? Bagaimana caranya ya? Itu sangat strategis sekali orang dating ya. Bahkan kalau masalah dia udah menikah nih, dia udah memikirkan nih anaknya itu nanti kuliah di mana gitu kan. Padahal anaknya kan mungkin masih kelas 3 SD gitu kan masih, tapi dia mikir kuliahnya di mana ya, nanti dia nikah sama siapa ya, di mana ya, di aula mana gitu, dia udah mikirkan begitu ya kalau orang yang pilih. Dan yang keempat, gudang ide dan karya. Dia suka suka sekali menentukan karya-karya tertentu. Dan biasanya kalau misalnya kita nih mau mau tahu ide-ide tertentu atau ide-ide yang berbeda gitu ya, dibandingkan yang kita kita sudah dapat ide-ide, dan kita ide itu dibungkus dengan nuansa yang berbeda, nuansa yang nuansa yang unik begitu kan. Nah, itu konsultasi lah dengan orang intuitif. Itu ada Bu Fresiana, itu betul sekali katanya, insya Allah. Intuiting itu Pak. Nah, iya. Gimana Mbak? Intuiting itu Fresiana. Iya, Mbak Fresiana intuiting, masya Allah. Iya, istri saya juga intuiting. Oh, Jadi kalau misalnya saya buat, iya, kalau saya buat konten gitu kan, kalau misalnya saya ngisi itu saya sering tanya tuh sama sama Umi ini, besok ngisi, nanti apa ya, nyumbang ide ya gitu. Kira-kira nih untuk anak SD apa sih kira-kira, gimana sih maksudnya misalnya gitu kan, apakah kasih cerita ya? Kalau orang Indonesia itu kan suka cerita ya, jadi kalau dapat apa yang disampaikan itu kalau bisa ada ceritanya aja, itu dia senang biasanya. Ya, gudang ide dan karya, jadi suka berkarya, suka memberikan ide-ide segar, ide yang fresh gitu kan, atau ide-ide terbaru yang mungkin update ya, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Namun di sisi yang lain memang agak cuek dan kurang sadar musuh ya, orang itu agak agak cuekan, karena kan kalau misal dalam Steven kan eksitasinya sama inhibisinya sama-sama rendah ya Mbak Luna, ya kan. Eksitasi dan inhibisinya sama-sama rendah. Jadi dia tidak mudah terstimulus gitu ya dengan keadaan di luar, dan dia pribadi yang lempang aja gitu. Kalau orang feeling kan dia kan kalau misalnya melakukan sesuatu kan dia anak rasa-rasa dulu gitu kan. Kalau orang thinking dia kalau misalnya melakukan sesuatu dia mikir dulu gitu kan, banyak pertimbangannya begitu kan. Kemudian kalau misalnya orang sensing kan mungkin dia mencari mencari pengalaman orang lain dulu, cara-caranya dulu, step-stepnya dulu gitu kan. Tapi orang sensing juga sebenarnya kan inhibisinya rendah. Inhibisinya rendah. Tapi kalau misalnya orang thinking itu inhibisinya tinggi ya, dan juga orang feeling inhibisinya itu tinggi. Nanti kita akan bahas kan kalau misalnya nanti butuh butuh pemahaman tertentu tentang inhibisi dan juga eksitasi di dalam Steven itu sendiri.